Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Terima kasih untuk hadir di webinar manajemen penanggulangan COVID-19 ini, di mana kita akan membahas bagaimana dari sudut pandang K3 umum dan K3 rumah sakit. Kenapa Bapak Ibu? Karena kita pahami bahwa kita itu bekerja. Setiap orang pasti bekerja, entah di rumah, entah di kantor dan sebagainya. Tetapi bagaimana dari sisi aspek K3 yang mau kita pelajari hari ini dapat membantu kita dalam mengatasi penanggulangan atau sikap preventif atau pengobatan yang baik dan yang benar terhadap infeksi COVID-19. Mungkin ada beberapa orang yang terkena infeksi COVID kemudian diminta isoman. Itu cara yang benar seperti apa? Dari sisi aspek lingkungan tempat isomannya gimana? Harus ke rumah sakit bagaimana? Dan juga kita akan membahas bagaimana lingkup-lingkup K3 secara keseluruhan, jadi kita dapat mengerti dengan gambaran yang lebih besar lagi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebagai moderator Pak Ruby ya, dan juga kami juga ditemani juga bersama Dr. Tendean ya sebagai tim ahli juga di bidang K3 rumah sakit. Tapi saya pribadi ditugasi juga di dalam untuk pembahasan bagaimana penanggulangan tentang K3 ya, 3 secara umum ya, karena saya pribadi adalah mempunyai pengalaman di bidang manufaktur. Tentunya nanti kalau permasalahan tentang K3 rumah sakit ini ahlinya Dr. Tendean ya. Tapi kami mencoba juga karena pada situasi pandemi ini tentunya di dalam dunia usaha pun kami harus melakukan suatu tindakan apa supaya usaha itu tetap berjalan dengan baik ya. Maka mencoba di dalam kita melakukan suatu operasional, suatu industri, apa-apa saja yang perlu kami lakukan dengan kondisi pandemi COVID ini juga supaya kita bisa meminimalis ya risiko-risiko baik itu nanti yang akhirnya akan mengakibatkan suatu kerugian ya. Karena apa? Karena ini pandemi ini juga menyangkut masalah manusianya ya. Jadi bagaimana cara menanggulangi itu dengan melakukan prokes yang baik di dalam melakukan satu operasional. Di tempat kami termasuk usaha industri yang kritikal ya, karena membuat peralatan rumah sakit. Kebetulan kami juga di suatu perusahaan itu sebagai pengurus P2K3 ya, sehingga tentunya itu akan menjadi satu kaitan juga, punya tanggung jawab untuk bagaimana supaya kegiatan itu tetap berjalan dengan lancar ya. Pengelolaan protokol kesehatan di tempat kerja ya. Jadi pertama ini ya profil saya pribadi ya, terus saja tentunya, dan ini harapannya nanti akan yang kita bahas ya tentang coronavirus ya, penyebab dari COVID-19 ini. Kami juga karena bukan seorang medis ya, ini berdasarkan kami mengambil cuplikan-cuplikan yang dari peraturan-peraturan dan informasi dari Kementerian Kesehatan. Kami juga karena di industri penting sekali kalau ada satu surat edaran-edaran, yaitu bagaimana untuk pencegahan dan pengendalian penyakit. Kami juga karena di situ banyak orang, tentunya ya kami harus mengikuti aturan secara standar ya. Tempat kerja kami industri kritikal seperti peralatan kesehatan ya, ini 100%, jadi harus melakukan WFO ya, jadi langsung ya. Jadi di situ juga bagaimana kami harus taat aturan baik dari
pemerintah daerah maupun pusat, terutama juga dari perdagangan dan juga perindustrian. Ada istilah harus punya izin IOK ya, izin operasional, mobilitas kegiatan ya. Ini harus diperpanjang terus ya. Ini yang kami lakukan. Di regulasi terkait ini kami melakukan IOMP ini ya. Undang-undangnya adalah nomor 6 tahun 2015 tentang kekarantinaan kesehatan ya, surat edaran juga dari Menteri Perindustrian nomor 4 tahun 2020 ya, juga bagaimana pelaksanaan operasional pabrik dalam masa kedaruratan ya, kesehatan masyarakat ya. Ini yang harus kami lakukan dengan ketat. Juga bagaimana memastikan area kerja memiliki sirkulasi udara yang baik ya, dan memiliki fasilitas mencuci tangan. Ini standar sekali ya. Memastikan kesediaan sabun atau air ya, hand sanitizer, serta masker, sarung tangan, dan pakaian pelindung. Ini juga merupakan satu simbol-simbol dan kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh perusahaan ya, kalau kita memang diizinkan untuk melakukan sebagai usaha kritikal ya. Ini termasuk ini semua banyak sekali, nanti Bapak Ibu bisa baca ya. Ini simbolnya. Tidak melanjutkan kegiatan dan segera pemeriksaan diri jika merasa sakit saat berada di area pabrik. Ini juga wajib harus dilakukan. Pekerja yang baru kembali dari wilayah transmisi lokal COVID ya, dalam 14 hari terakhir wajib menginformasikan kepada perusahaan ya. Ini memang di dalam melakukan implementasi itu memang butuh satu effort ya, juga biaya juga ya. Bagaimana masker sejak keluar dari rumah serta memakai masker dan sarung tangan selama berada di area pabrik dan seterusnya ini. Jadi menjaga jarak juga, seluruh pekerjaan harus perilaku hidup bersih ya. Ini memang harus dihimbau atau diwajibkan. Bagaimana caranya? Ya kita melakukan satu sosialisasi terus-menerus, jangan bosan-bosan kepada mereka. Kadang-kadang kalau kita diberitahu hanya diberi satu simbol-simbol aja, kadang-kadang juga susah. Nah, ini yang perlu kita perhatikan supaya kegiatan itu tetap berjalan ya dengan baik, karena tujuan kita adalah bagaimana supaya perusahaan itu tetap hidup ya, karena menanggung beberapa karyawan juga. Ini yang harus kita lakukan. Bagaimana caranya? Ya kita melakukan satu dengan pencegahan penyebaran COVID-19, bagaimana aktivitas rutin harian, melakukan paling tidak pengecekan suhu tubuh pagi hari ya. Jadi wajib ya, ada timnya. Ini kan dibantu oleh tim Satgas juga ya. Jadi wajib ya. Jadi melakukan satu aktivitas seperti ini. Ya. Jadi mengecek masuk ya harus dicek suhunya. Ya. Aktivitas rutin cek suhu tubuh pagi hari. Ya, ini yang kami lakukan ya. Hanya gambaran saja ya, rutin, tetap wajib. Bagaimana kita juga tidak rutin harus mencuci tangan ya, harus ada fasilitas ya untuk tetap kita melakukan cuci tangan ya. Ini yang harus dilakukan. Ini buktinya ya. Terus bagaimana kita aktivitas rutin ini juga masuk penyemprotan disinfektan. Jadi kami menyediakan fasilitas chamber ya. Jadi karyawan itu setelah di suhu setiap hari diukur, baru masuk cuci tangan, masuk chamber juga, semprot ya. Ini yang harus kami lakukan. Terus aktivitas rutin juga pengecekan tubuh siang hari pada saat jam kerja. Jadi ada petugas yang keliling ya,
ke tempat-tempat kerja ya, dicek suhunya. Terus bagaimana kalau terjadi ada timbul kelihatan ada suhu yang di atas standar ya, melebihi ya. Nah, ini ya juga harus dilakukan satu tindakan supaya meminimalis kalau terjadi satu ada memang sakit kena tertular oleh virus atau tidak ya harus kita cek. Bisa juga distribusi vitamin penting sekali juga kami di samping untuk hidup bersih taat juga ya karena diwajibkan ya menjaga imun katanya walaupun vitamin standar ya dengan vitamin C-nya ya ini tentunya juga kami lakukan ya supaya ini menjadi satu tindakan real ya untuk minimalis bagaimana akan terjadinya satu risiko ya karena ini termasuk juga K3 ya tanggung jawab dari K3 juga P2K3. Bagaimana rutin melakukan satu briefing prokes ini satu merupakan promosi kesehatan bagaimana menjelaskan ke mereka ya. Jadi kami tidak bosan-bosan setiap periode atau mungkin berapa hari ya 3 hari sekali kami pagi hari harus melakukan satu briefing prokes. Untuk apa? Memberikan kesadaran mereka, pengetahuan mereka supaya jangan sampai lupa ya. Nah, ini penting sekali ya. Yang memang hal-hal sepele seperti ini kadang-kadang komunikasi gak jalan itu kadang-kadang menjadikan satu tidak semangatnya para pekerja ya. Tapi kalau kami dari manajer juga harus semangat untuk terus-menerus memberikan satu sosialisasi sebagai promosi kesehatan. Ini penting sekali ya. Jadi kami melakukan itu. Jadi contoh juga ya prokes promosi jadi wajib. Jadi kebetulan tempat kami ada beberapa unit kerja yang sangat luas dan karyawannya hampir 1.000 nih. Karyawan 1.000. Bagaimana mengendalikan karyawan 1.000 ya dalam satu usaha ini kalau dengan kondisi seperti ini kalau kami tidak hati-hati dan tidak melakukan satu kedisiplinan ya sadaran juga bagi semua karyawan ini akan menjadi satu risiko ya karena yang namanya COVID itu virusnya nggak kelihatan ya kalau setan bisa dilihat tapi virus ini wah berat ya tidak tahu ya tentunya kami harus bagaimana terus melakukan sosialisasi promosi kesehatan yang melakukan briefing prokes kepada mereka supaya mereka akan terbiasa diingatkan terus menerus ya jadi hidup sehat memang sangat penting walaupun nanti tidak ada virus tidak ada tetap bagaimana kita menjaga promosi kesehatan. Ini sangat penting di dalam dunia kerja, ya, karena kesehatan itu penting sekali, ya. Ini tempat-tempat unit-unit yang kami lakukan, ya, briefing dan juga berjemur sekalian kalau kita di lapangan, ya, kebetulan halamannya luas, ya, jadi cukup kita terus bergantian para kepala unit, kepala bagian dan juga didampingi satgasnya, ya, ini akan memberikan satu promosi terus-menerus. Ini yang harus kami lakukan. Nah ini bagaimana kita melakukan satu SOP penanggulangan kasus COVID, ya. Itu kami satgasnya ini, ya. Jadi ada beberapa, ya kan, status-statusnya terkonfirmasi lingkungan, ya. Ini juga bagaimana jika tetangga karyawan, ya, di 100 meter mungkin dalam satu RT terkonfirmasi positif, maka kita juga harus melakukan klasifikasi tracing. Tindakannya apa? Ya, ini ya tentunya ada SOP Satgas pemerintah, rapid test, rekayasa, pekerjaan surat pernyataan juga, ya, surat pernyataan ketaatan protokoler, ya. Ini yang kita lakukan tindakan. Kasus terkonfirmasi terdekat, ya, ada kontak langsung, kontak tidak langsung. Bagaimana tindakannya? SOP Satgas pemerintah
rapid test sama ya, dan juga protokol kesehatan ya, surat pernyataan. Bagaimana juga kalau kita kasus terkonfirmasi sendiri, jika ada karyawan terkonfirmasi positif COVID, maka karyawan lain kontak langsung, ya, atau karyawan lain kontak tidak langsung, atau karyawan lain tidak kontak. Ini kita harus lakukan SOP Satgas, ya, pemerintah juga. Lakukan rapid test, rekayasa pekerjaan, surat pernyataan juga, ya, surat pernyataan ketaatan prokes, ya, protokoler. Jadi ini ada bentuk komitenya, ini beberapa unit bagiannya yang kami lakukan, dan ada beberapa ini ya yang bisa dihubungi langsung, ya, hubungi Satgas untuk Anda kalau ada kasus atau pertanyaan tidak melapor, tidak jujur. Ini juga ini secara SOP sederhana aja, tes rapid, ya, non reaktif, SOP Satgas internal, ya, reaktif, SOP Satgas pemerintah. Nah, ini sederhana saja, ya. Dan kami juga melakukan membuat, dengan poster-poster patuh, ya, untuk kesehatan bersama, ya. Ini ada beberapa poster yang kami buat dari Satgas, ya. 2, ayo mencuci tangan dengan sabun, ya, dengan baik. Terus Anda harus melalui berkunjung, cek suhu, tetap ada aturannya, ya. Ini juga untuk lakukan terhadap tahapan untuk bongkar packing kalau ada barang, semprot kendaraan, semprot bagian luar packing, jadi semua ada informasinya, ya. Ini harus dipasang semua. Jadi lakukan untuk kesehatan bersama, jaga jarak. Ini yang kami lakukan. Ini secara publik juga ini bagaimana kita mengumumkan kondisi ancaman kesehatan lebih cepat, ya, atau awal, dan secara berkesinambungan, mematikan data, penting sekali data, ya, secara informasi. Untuk apa? Dilakukan dan analisa risikonya. Ini adalah satu informasinya, ya. Juga menggunakan saluran komunikasi dengan terpercaya secara efektif, rutin, ya, memanfaatkan oleh pihak publik. Juga melakukan identifikasi dan mengaktifkan influencer, ya, terpercaya untuk menyebarkan konten positif, ya, pada masyarakat. Ya, budaya masyarakat juga kita lakukan, ya, menganalisis persepsi risiko, ya, tetapkan juga bagaimana menyampaikan publik punya pesan, ya, juga menerjemahkan materi, ya, menggerakkan influencer, misalnya tokoh masyarakat, ya. Sebagai kesimpulan bahwa tadi beberapa video sebagai penunjang dalam promosi kesehatan, ya, kami juga mencari referensi sehingga ini merupakan satu materi, ya, untuk meyakinkan di lingkungan kerja, ya, supaya tentunya resiko itu juga sangat besar, ya. Jadi ini sebagai kesimpulan saja bahwa bermakna memang efektif, ya. Lanjut pemeliharaan pengendalian, kurangi kemungkinan bertambahnya risiko juga, lakukan pemantauan lingkungan kerja, sangat penting, ya. Lakukan pelatihan, pengajian ulang dalam periode tertentu. Oke, Pak Bukri sebagai moderator kami silakan, ya. Oke. Terima kasih banyak Pak Samrat atas pemaparan materi. Kita lanjutkan ke sesi pertanyaan. Pertanyaan pertamanya adalah, untuk manajemen pelaksanaan prokes di lingkungan kerja, apakah perlu dibentuk strukturnya tersendiri atau bisa berdasarkan struktur P3K yang sudah ada atau P2K3? Oke, kalau tadi juga sudah kami singgung bahwa pelaksanaan untuk menanggulangi K3 resiko yang terjadi di dunia kerja ini, tentunya dengan P2K3, kalau memang perusahaan itu sudah ada P2K3-nya, itu sangat bagus juga, ya, bisa menjadi suatu partner, tetapi karena biasanya P2K3 itu anggotanya terbatas, ya. Maka dengan kondisi kedaruratan ini, kami mencoba membentuk satu komite, ya, namanya
satgas ya, sebagai satgas COVID ya, yang akan membantu bagaimana melakukan prokes ya untuk menanggulangi pandemi seperti ini, kedaruratannya. Nah, maka tentunya bisa diperbolehkan membuat satu dengan satgas COVID ya atau komite ya. Tetapi P2K3 ini juga akan menjadi akan berjalan lebih baik ya, karena biasanya juga di situ tenaganya terbatas, sehingga bisa saja dengan lakukan dibentuknya komite ya Satgas COVID. Di tempat kami seperti itu. Jadi saling terus membaur dan P2K3 tetap berjalan dan sebagai partner steering komitenya ya. Sampai di sini dulu untuk materi dari Bapak Samrat. Kemudian kita akan lanjutkan pemaparan materi dari Dr. Tandean.